Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Sobat Literasi berada. Nah, kembali lagi bersama saya Rizky pada acara rilis Ruang Inspirasi dan Literasi SIA. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS. Karena belum lama ini, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2021 kemarin, kita baru saja memperingati Hari AIDS sedunia. Nah, senang sekali hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Haji Rozi Sandra SOS, yang merupakan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Siak. Assalamualaikum Pak, selamat datang di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. Baik Pak, berbicara mengenai HIV/AIDS, sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu Pak? Oke, saya izin buka masker ya. Jadi ini saya buka masker karena kami sudah jaga jarak, kemudian kita sudah vaksinasi. Iya. Tadi cuci tangan, jadi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dalam berbicara HIV. Ya. HIV ini pandemi, COVID juga pandemi. Ya. Jadi artinya kita berbicara pandemi di dalam pandemi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bicara HIV banyak hal yang mau dibicarakan. Tapi kami dari Komisi AIDS Kabupaten Siak mengucapkan terima kasih untuk podcast ini, sukses podcastnya. Dan podcastnya luar biasa bagus, pemanfaatan ruang dan namanya bagus. Kami terima kasih. Jadi dengan podcast ini kita Komisi AIDS bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS. Karena memang penanggulangan HIV/AIDS ini tidak bisa sendiri, Ya, harus bersama-sama secara keseluruhan. Nah, teman-teman rilis dimanapun berada, kami dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Siak nanti akan coba menyampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana saja tentang HIV/AIDS. Baik, tadi Rizky tanya HIV/AIDS itu apa? Iya. Nah, HIV/AIDS ini kita bagi dua dulu, Ya. HIV dan AIDS-nya. Jadi kalau bicara HIV itu virus, virus yang membuat daya tahan tubuh orang menjadi turun. Jadi dia memang mengejar sistem kekebalan tubuh manusia. Sama dengan kalau di COVID-19 itu kan dia menghancurkan juga mengenai sistem kekebalan tubuh, makanya kekebalan tubuh kita harus ditingkatkan. Nah, HIV juga seperti itu. Jadi ketika virusnya masuk dalam tubuh kita, virus HIV ini membuat daya tahan tubuh seseorang menjadi lemah. Daya tahan tubuh orang akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Ketika daya tahan tubuh orang menjadi rentan, ketika daya tahan tubuh orang menjadi lemah, di situ masuk penyakit. Jadi kalau kita analogikan begini, virus HIV ini menghajar sendi-sendi, mengajar pertahanan negara. Jadi kalau kita comparekan, contohnya ketika TNI Polri di negara ini habis, semua negara akan menginvasi, semua hal di yang luar sana akan menginvasi Indonesia. Nah, begitu juga virus HIV. Ketika virus HIV ini masuk dalam tubuh seseorang, maka daya tahan tubuh seseorang akan dihajarnya, akan dikerdilkannya, akan dihancurkannya. Ketika daya tahan tubuh orang tidak bagus, segala penyakit akan mudah masuk. Jadi mulai dari penyakit gangguan pernafasan, yang lain-lain juga, termasuk jamur yang mudah-mudah terlihat. Nah, virus HIV ini memang virus yang membuat kekebalan tubuh manusia menjadi kurang. Imunodefisiensi virus, nama virusnya. Jadi virus yang memang membuat kekebalan tubuh manusia tidak ada. Nah, kalau AIDS itu adalah sekumpulan penyakit, acute immunodeficiency syndrome. Jadi sindrom atau gejala yang akibat dari virus tadi membuat daya tahan tubuh orang menjadi hancur. Semua penyakit akan mudah masuk. Contohnya begini, orang yang terpapar virus HIV sudah masuk kepada fase AIDS,
dia akan kalau kita kena flu, orang yang terkena flu tak makan obat 7 hari sehat, Iya. makan obat 7 hari sembuh. Iya. Nah, artinya dia daya tahan tubuh membuat orang menjadi sembuh dari flu. Kalau HIV, orang yang sudah masuk pada fase AIDS karena daya tahan tubuhnya sudah hancur tadi, itu kalau tanpa intervensi dari tenaga medis, dia akan orang bisa kena flu itu berhari-hari. Kemudian flu-nya akan menjadi lebih berat, seperti itu. Jadi sistem pernafasannya, sistem pencernaannya, metabolisme tubuh akan dikacaukan oleh virus HIV. Seperti itu, Rizky. Oh gitu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, kita mau tahu nih, bagaimana kita tahu apakah kita menghidap HIV atau AIDS itu, gimana kita tahu? Ya, tidak sedikit orang bertanya ke kami di Komisi AIDS itu begini, lihat orang kurus sedikit, asli bilang, kau ini kena HIV nih, gitu. Betul. Atau nampak orang agak mukanya tuh Agak inilah pucat, pasi segala macam. Langsung jaga, di kau ini HIV. Tidak, ternyata tidak. Saya kebetulan jadi di HIV, ngurusin HIV ini di Sekretariat Komisi Penanggulangan itu dari tahun 2009. Tidak sedikit saya ketemu dengan ODA. Kalau HIV ini kan disebut orang yang pengidap HIV itu disebut ODA. Tidak sedikit ODA itu yang sebenarnya badannya sehat, gemuk. Dan kita tahu, sebenarnya kita juga tahu bahwa ada beberapa ODA yang itu jadi atlet, jadi macam-macam, tetapi kan tidak bisa dilihat secara kasat. Artinya begini, HIV tidak bisa dilihat secara kasat mata. HIV bisa diketahui dari mana? HIV hanya bisa diketahui kalau kita memeriksakan diri di klinik VCT, pemeriksaan laboratorium. Jadi satu-satunya cara mengetahui status seseorang itu positif atau tidak positif HIV itu melalui VCT, pemeriksaan laboratorium. Jadi ketika ada yang berisiko tinggi, nanti kita mungkin sampai pada bicara siapa sih yang berisiko tinggi. Nah, kalau kita berbicara siapa yang mau memeriksakan diri saja, jadi sebenarnya lebih cepat kita mengetahui status HIV kita, itu akan lebih bagus. Di mana meriksanya? Di Kabupaten Siak, pemerintah daerah sangat berkomitmen terhadap itu. Jadi kita punya klinik VCT rujukan, satu klinik rujukan di Rumah Sakit Tunku Rafean, Rumah Sakit Umum Siak. Itu menyediakan klinik VCT dan tidak hanya melakukan pelayanan pada jam kerja. Jadi teman-teman di klinik VCT itu juga on call. Jadi artinya ketika ada yang mau memeriksakan diri di luar dari jam, kadang-kadang kan maklum lah ya, orang awak nih ya, segan, tabu seperti itu. Mereka juga menyediakan on call. Kemudian juga kita punya di 15 puskesmas pelayanan kesehatan pemerintah. 15 pelayanan pemerintah ini menyediakan pelayanan VCT, pemeriksaan terhadap status HIV. Pemeriksaannya bayar enggak? Pemerintah daerah sangat berkomitmen, pemerintah Indonesia sangat berkomitmen, dan pemerintah Indonesia juga berkomitmen bahwa tidak ada pembayaran dalam hal pemeriksaan HIV. Jadi untuk mengetahui status HIV tak bayar, gratis. Ya, untuk di situ gratis. Tinggal kita datang ke klinik VCT, diceritakan apa latar belakang kita mau periksa. Kalaupun tidak ada karena ada apa-apa itu juga tidak ada masalah. Karena HIV kan yang penting itu kita mau mengetahui status HIV kita. Lebih cepat kita mengetahui status HIV kita lebih bagus. Dan tidak dosa memeriksakan diri. Iya betul. Jadi sobat literasi, kita jangan takut untuk memeriksakan diri kita ke dokter kalau seandainya memang kita merasa memang harus diperiksa gitu. Karena pemerintah kita sudah berkomitmen nih sobat literasi tentang penanggulangan HIV/AIDS tersebut. Ada namanya klinik VCT ya, voluntary konsultasi dan testing. Nah, kalau di situ tidak hanya ketemu dokter, tapi ketemu sama konselor. Konselor. Satu lagi saya sampaikan begini. Di VCT dan di klinik pemeriksaan HIV itu super secret, artinya sangat rahasia. Iya. Segala rahasia kita berkaitan identitas dan lain-lainnya itu sangat dijaga oleh konselor.
Saya katakan bahwa saya dari 2009 di Komisi Penanggulangan AIDS, saya sampai saat ini tidak tahu Siapa orang? orangnya, tapi secara jumlah saya tahu. Secara jumlah saya tahu bahwa secara jumlah data penderita HIV di Kabupaten Siak berapa saya tahu. Per harinya berapa, ada penambahan atau tidak, per bulannya ada penambahan atau tidak, itu saya tahu. Tapi siapa orangnya itu saya tidak tahu. Karena yang tahu itu siapa? Ya konselor dan si Odanya tadi saja. Selain daripada itu tidak akan tahu. Oke. Berarti memang dirahasiakan sekali. Sangat ya? dirahasiakan. Oke. Nah, kemudian kalau COVID-19 itu kan kita tahu cara penularannya itu melalui udara ya, Pak ya. Nah, kalau virus HIV/AIDS ini gimana cara penularannya, Pak? Ya, jadi begini, penularan virus HIV ini ada beberapa cara. Ada 3 cara. Tapi sebelum kita masuk kepada bagaimana penularannya, kita bicara dulu media hidupnya. Nah, media hidupnya. Jadi HIV ini, virus HIV ini ada namanya media hidup. Media hidup HIV itu atau tempat hidupnya HIV itu, virus HIV itu bisa tumbuh berkembang itu ada di tubuh manusia itu. Dia tadi kita bilang HIV itu adalah human, hanya itu kan human, manusia. Jadi HIV ini hanya menular di tubuh manusia. Nah, ada media hidupnya. Media hidup HIV itu ada 3. 1 dalam darah manusia, dalam darah. Kedua di dalam cairan kelamin, cairan kelamin. Ya. Cairan kelamin itu kan ada 2. Ada cairan kelamin laki-laki dan ada cairan kelamin perempuan. Selagi dia hidup di dalam cairan, ini bahasa sederhana ya, saya sebut dengan cairan kelamin. Kalau nanti pakai bahasa medisnya agak susah dipahami oleh teman-teman yang lain ya. Mungkin lebih bagus kita menggunakan bahasa bahwa cairan kelamin. Dan saya mohon maaf nih Rizky, memang bercakap masalah HIV ini agak sedikit kalau orang mikir ngesek citunya gitu. Tapi memang kita tidak bisa juga menutupi bahwa kondisi memang seperti itu kadang-kadang ya. Jadi dia ada 3, 1 di cairan darah manusia, kedua di cairan kelamin laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga itu di cairan air susu ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 3 ini selagi orang itu bernyawa, bernapas, ada enggak punya cairan ini? Pasti ada lah. Pasti ada ya. Pasti ada. Pak, orang hidup itu pasti ada darah dalam tubuhnya. Orang hidup itu pasti ada cairan kelamin dalam tubuhnya. Dan bapak-bapak pasti tak punya cairan ASI. Iya betul. Tapi bapak-bapak ada 2. Iya. Ada cairan darah, ada cairan kelamin. Artinya seluruh orang yang hidup di atas dunia mempunyai potensi untuk tertular HIV dan menularkan virus HIV. Karena orang yang mati yang tak ada darah, orang yang mati yang tak ada cairan kelamin, dan kan orang yang mati tidak ada cairan ASI ya. Nah 3 ini kalau selagi masih ada dalam tubuh kita, berarti kita berpotensi untuk menularkan dan ditularkan. Nah pertanyaan bagaimana 3 ini bisa masuk dalam tubuh kita? Nah kan pertanyaan. Nah sekarang kita coba lihat dulu dari darah. Orang bisa tertular HIV itu ketika terjadi transfer darah dari tubuh seorang yang positif. Saya ulangi lagi. Dari tubuh orang yang positif HIV kepada orang yang negatif HIV. Saya ulangi lagi ya, darah itu bisa tertular kalau dari transfer dari orang yang positif HIV kepada orang yang negatif. Caranya bagaimana? Salah satunya bisa dari penggunaan jarum suntik. Maaf, saya tahu beberapa pengguna narkoba, terutama narkoba suntik itu kan menggunakannya tidak steril. Ya. Jadi dari satu orang kepada orang lain dengan suntik yang sama. Jadi penggunaan jarum suntik itu sangat berbahaya. Makanya Rizky, di media literasi ini saya sampaikan bahwa seluruh masyarakat di mana saja ketika ada pemberi pelayanan kesehatan melakukan injeksi atau suntik apapun lah pokoknya alat kesehatan yang dimasukkan dalam tubuh orang menggunakan bekas itu dilarang oleh pemerintah. Ada peraturan Menteri Kesehatannya bahwa tidak boleh menggunakan jarum suntik berulang. Harus disposable syring. Jadi satu orang satu pengguna. Nah, sekarang masalahnya ketika ada orang-orang pengguna narkoba ini yang menggunakan itu berganti-gantian. Itu sangat berpotensi untuk menular.
Kedua juga bisa melalui misalnya ketika kita transfusi darah. Tetapi yakin dan percayalah, kalau untuk transfusi darah kita di PMI, kebetulan saya juga pengurus PMI. Di PMI itu ada istilah screening. Jadi ada screening, ada beberapa indikator yang diperiksa sebelum dari yang memberikan transfusi darah kepada yang menerima transfusi darah itu ada jeda untuk dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi di tengah masyarakat juga begini, ketika keluarga atau siapapun yang menerima mau transfusi darah nih, kan selalu cakap, saya butuh transfusi darah, PMI minta pengganti darah. Itu tidak artinya dari satu orang, misalnya saya nih butuh darah, yang donor Rizky, bukan tiba-tiba darah Rizky itu masuk ke saya. Itu harus screening dulu. Di screening dulu oleh PMI, jadi ada dulu batasnya, diperiksa segala macamnya. Ketika layak diberikan, itu nanti itulah namanya bank darah. Jadi disimpan di bank darah dulu, didiamkan untuk pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan adalah pemeriksaan HIV. Seperti itu. Jadi kalau untuk pemeriksaan untuk penularan dari transfusi darah itu udah sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Itu dari darah ya. Artinya dia tidak akan menular kalau tidak ketemu darah. Kedua, bagaimana dengan tadi saya bilang cairan kelamin. Ini sedap nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Sobat literasi mungkin ini agak aneh. Yang berkaitan dengan cairan kelamin. Cairan kelamin ini bisa, tentu kalau kata orang sekarang itu kan nggak ujuk-ujuk keluar cairan kelaminnya, gitu kan. Tentu harus keluar. Ya kan, maaf itu kalau ketika kita meludah gitu kan keluar aja ludah. Nah kalau cairan kelamin kan memang harus ada proses pengeluarannya. Nah ini terjadi kalau cairan kelamin tadi ketemu dengan media hidupnya tadi. Jadi bisa ketemu dengan darah, bisa ketemu juga dengan adanya perlukaan-perlukaan. Nah cairan kelamin ini kan tak bisa ini cairan kelamin aku. Iya tak mungkin kan. Tak gitu. mungkin ya. Betul. Tentu cairan kelamin itu akan keluar dan akan berpindah ketika juga terjadi stimulasi terhadap kelamin. Jadi bisa melalui heteroseksual, misalnya melakukan hubungan seks yang beresiko terhadap kepada heteroseksual atau yang laki-laki dengan perempuan, melakukan hubungan seks beresiko. Atau juga bisa terjadi pada saat melakukan hubungan seks beresiko antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, berpotensi tidak? Berpotensi. Jadi ketika dilakukan hubungan seks itu antara laki-laki perempuan, perempuan laki-laki itu sangat berpotensi. Itu semua merupakan namanya hubungan seks yang berisiko. Makanya ketika terjadi hubungan seks tadi, terjadi perlukaan, baik di permukaan kelamin yang kecil sekalipun, itu akan menjadi pintu masuk. Pintu masuk dari apa? Dari virus tadi. Virus tadi hidup di dalam cairan kelamin itu. Terjadilah pertukaran sehingga masuk dalam tubuh kita, itu akan menyebar. Artinya ada pintu masuk bagi si virus untuk masuk. Nah, ini sering terjadi pada kasus seks beresiko. Saya ulang lagi bahwa ini terjadi seringnya pada kasus seks beresiko. Seks beresiko itu apa? Seks yang dilakukan bukan oleh pasangan yang sah. Seks bebas lah. Seks bebas. Nah, ketika terjadi seks beresiko itu baik dilakukan oleh siapapun di misalnya sekarang kan tak ada PSK ya. Pekerja seks komersial itu tak ada. Karena kalau seandainya ada PSK, pekerja seks komersial pemerintah pusing, pemerintah bingung. Karena siapa yang bayar BPJS-nya? Karena pekerja kan? Maka dia tidak ada lagi namanya PSK, pekerja seks komersial. Nanti dia minta BPJS tenaga kerjaan, dia minta BPJS kesehatan kan. Padahal dia memang lebih beresiko dalam Ya, penularan. jadi namanya apapun lah penyebutannya, apapun penyebutannya, mau dia itu penjajah seks komersial atau apapun semuanya. Dan penjajah seks komersial ini bukan hanya perempuan, kan selalu identik ya. Identik dikatakan bahwa PSK itu adalah perempuan. Tidak, laki-laki juga ada yang jual diri kan.
Nah ini memang kita agak sedikit sensitif betul. ya. Nggak apa. Itu ada juga laki-laki yang suka menjual diri seperti itu. Nah potensi-potensi tadi itulah yang membuat orang tertular HIV. Tadi saya katakan bahwa darah itu ternyata sudah di screening segala macam, sudah ada proteksinya. Tapi kejadian-kejadian yang memang secara heteroseksual kita sangat tinggi, di potensial juga sangat tinggi itu melalui hubungan seks yang berisiko. Nah yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari air susu. Nah yang dari air susu ini itu adalah saat pemberian air susu ibu kepada anaknya. Tetapi ini juga ilmu kesehatan, ilmu medis itu berkembang. Jadi ketika seorang ibu yang ODA, orang dengan HIV itu menyusukan anaknya, ASI-nya, itu ketika dia diintervensi oleh tenaga medis itu sangat berpotensi. Itu ada namanya program PMTCT. Jadi program di mana pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Kesehatan telah mengatur tentang bagaimana transmisi dari ibu kepada anak itu sudah diatur. Jadi makanya juga peraturan Menteri Kesehatan itu menyatakan bahwa setiap ibu hamil harus di screening HIV seperti itu. Jadi juga ada yang sifatnya mandatori ya. Mandatori pemeriksaan HIV itu dilakukan dari ibu tenaga kesehatan inisiatifnya sendiri, itu dibenarkan. Saya lupa tadi Rizky. Saya ingin katakan bahwa pemeriksaan HIV ini tidak sama dengan pemeriksaan narkotika. Kalau narkotika, ini kita sedang berbual sekarang nih, tiba-tiba tegak mobil BNK atau BNN di depan itu, kencing, kita kencing di pisau gitu. Tapi HIV tak bisa. HIV itu namanya VCT, voluntary, konsultasi dan testing, dia secara sukarela. Jadi voluntary, pemeriksaan itu harus secara sukarela, tidak bisa kita paksakan. Kecuali ada sifatnya mandatori. Mandatori ini untuk siapa? Mandatori itu diberikan kepada tenaga khusus seperti polisi, TNI, itu mandatori ketika mereka melakukan perjalanan atau penugasan di luar, kemudian secara mandatori boleh diwajibkan dia melakukan pemeriksaan. Tetapi untuk masyarakat, kita Komisi AIDS dan siapapun tenaga kesehatan itu sifatnya menghimbau untuk melakukan pemeriksaan ke HIV. Jadi tadi ada 3, kita ulangi lagi, ada 3 tadi, media hidupnya, darah, air susu ibu, dan cairan kelamin. Cara penularannya seperti tadi itu. Jadi ketika ada transmisi, jadi kalau ada prinsip di dalam HIV itu ada prinsipnya EC. Jadi bagaimana virusnya keluar dari tubuh, dia hidup enggak? Kemudian ketika dia hidup, dia cukup enggak? Ketika dia cukup, dia masuk. Ketika dia masuk, itu membuat orang lain menjadi potensi terhadap HIV, seperti itu. Oke, berbicara masalah penularan, otomatis pasti ada pencegahan. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih Pak untuk kita terhindar atau dapat dicegah lah virus itu masuk ke tubuh kita? Tadi kita udah tahu macam mana dia masuk. Ya itu. Nah, sekarang bagaimana tidak masuk? Balikkan saja dia. Gitu ya. Balikkan saja. Misalnya gini, ketika kita mau terima transfusi darah, kita tanyakan sama petugas yang akan mentransfusi darah. Ini sudah melalui screening belum? Seperti itu. Jangan tabu dan jangan takut untuk menanyakan seperti itu kepada tenaga kesehatan. Kedua, ketika misalnya kita mau disuntik atau diinjeksi, kita tanyakan sama petugas. Atau petugas harus memperlihatkan kepada kita bahwa memang suntik yang digunakan adalah suntik yang baru. Alat suntik yang digunakan adalah suntik yang baru. Itu diperlihatkan. Nah, itu boleh kita memprotes, boleh menanyakan kepada petugas kesehatan, tidak ada masalah. Kedua, berarti kita hindari penggunaan alat suntik yang bersamaan dan hindari narkotika suntik. Jangan gunakan. Dan saya mengatakan bahwa jangan pernah mendekati narkotika, apapun bentuknya. Kedua, bagaimana kalau dengan penularan yang melalui transmisi seksual? Jangan melakukan hubungan seks berisiko. Artinya begini, segala seks yang berisiko kita lakukan itu berisiko terhadap penularan HIV. Tadi kan saya katakan bahwa begini,
Tak ada kita bisa melihat secara kasat mata orang itu positif atau negatif. Siapa yang jamin orang yang duduk di sebelah Rizky ini negatif? Tak ada kan? Tapi pemeriksaan laboratorium bisa menyatakan. Nah sekarang dari mana kita tahu? Aku tak kena HIV loh. Tidak ada yang bisa dilakukan. Nah pencegahannya apa? Hindari segala sesuatu yang berkaitan dengan seks beresiko. Jangan lakukan hubungan seks beresiko kepada siapapun, kepada pasangan sah. Dan ini statement saya ulangi bahwa statement saya ini seks beresiko tadi adalah seks yang dilakukan beresiko artinya itu oleh siapapun. Dan lakukan hubungan seks yang saya katakan dengan pasangan itu adalah pasangan yang sah. Artinya kalau saya seorang suami pada istri saya aja. Tak, jangan antara disamakan nanti begini. Kami udah resmi dah. Baru ini viral ya. Baru-baru ini viral mengatakan bahwa setelah resmi berpacaran mereka melakukan hubungan badan gitu. Itu tak ada. Tak boleh. Rizky tahu air mineral? Di setiap air mineral itu ada tulisan do not accept if the seal is broken. Jangan timo kalau segel ini rusak. Tidak. Betul. Kalau kita minum air mineral itu dengan segel rusak, kita kena sakit diare, kita sakit perut segala macam kan. Artinya saya juga menghimbau kepada seluruh generasi muda, jangan pernah lakukan hubungan seks. Di HIV itu ada yang namanya remaja genre bahwa itu ada no free sex, no drugs, yang jelas itu no free sex. Jangan pernah lakukan free sex. Jangan pernah melakukan free sex. Itu sangat berisiko tinggi. Nah, jadi kemudian bagaimana pencegahan lainnya? Nah, saya harus katakan ini Ki. Ini saya selalu dihujat, kami di Komisi E selalu dihujat, para penggiat HIV dihujat. Gunakan kondom. Artinya kami bukan mengkampanyekan kondom ya. Kami hanya mengatakan gunakan kondom ketika melakukan hubungan beresiko. Tadi di awal Ki, ini kadang-kadang kan mudah diplesetkan ya. Betul. Tadi di awal saya katakan jangan pernah melakukan hubungan seks beresiko. Tapi kalau kata orang awak itu kan dah tuh ujung betul lah ini kan. Dah tuh ujung. Gunakan kondom. Kita di Komisi AIDS itu mengkampanyekan penggunaan kondom itu dilokalisasi. Sekarang pernah enggak Rizky ketemu orang mengkampanyekan kondom di pasar? Sampai saat ini belum ada jemput. Di sekolah pernah enggak? Tidak pernah. Komisi AIDS mengkampanyekan kondom atau siapapun penggiat AIDS itu mengkampanyekan kondom itu ketika juga di daerah-daerah yang berisiko tinggi, dilokalisasi. No kondom, no sex. No kondom, no service. Seperti itu. Ini kan tak pakai tit deh. Tak pakai tit gitu kan ya. Jadi ini supaya tersampaikan bahwa memang HIV kita mengatakan bahwa penggunaan kondom itu memang hanya untuk seks yang beresiko. Ketika memang jauh dari pasangan, kemudian have the something gitu ya, ya jangan lupa gunakan kondom. Karena saat ini tuh kondom satu-satunya alat yang bisa meminimalisir terjadinya penularan seks yang beresiko. Tapi sekali lagi, jangan gunakan kondom ketika kita memang tidak membutuhkannya. Nak mengapo? Kondom itu bukan sama dengan hiasan happy birthday yang pakai ditempel balon gitu kan, tidak ya. Memang digunakan hanya untuk ketika melakukan hubungan seks dan hubungan seksnya berisiko. Dan juga ada pasangan-pasangan sah suami istri yang menggunakan kondom itu ada kegunaan lainnya, gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kampanye kondom itu bukan di tempat yang memang tidak selayaknya. Kami melakukan kampanye kondom itu memang di daerah-daerah yang punya risiko tinggi juga. Seperti itu. Kemudian kalau ASI itu harus butuh intervensi medis. Seperti itu Ki. Oke Pak.